you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. More than the air I breathe, more than the song I sing, more than the next heartbeat, more than anything, Lord, as time goes by, I'll be by your side. 'Cause I never want to go back to my own life. I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. 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 Shalom Aleichem, I am your captain this season. It's my pleasure to have you on board in the special flight JC2021, destinations to Promised Land. With me in the flight deck is our Lord Jesus Christ. He is going to be your commander on this flight. Shalom, selamat pagi kawan-kawan hamba Tuhan, rekan-rekan sekerjala. Masih ada waktu yang bagi kita untuk kita boleh beribadah kepada Tuhan. Kita berkata latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saya harus mengingatkan, tidak ada gunanya ibadah ini tanpa kita berjumpa dengan Tuhan. Kerinduan hati kita, Tuhan akan mendatangi setiap kita di dalam setiap ruang tempat ibadah kita. Fokuskan hati, pikiran dengan segenap jiwa kita, kekuatan kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dia Allah yang roh, harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Kita satukan hati untuk berdoa. Kami datang kepadamu ya Aba Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mensyukuri waktu yang masih ada, yang Tuhan beri bagi kami. Terima kasih Tuhan, di sini kami anak-anak-Mu, di sini kami hamba-hamba-Mu. Kami mengucap syukur waktu yang Tuhan beri bagi kami. Kami mau melatih diri kami di dalam beribadah. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur janji-Mu 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu. Disitulah Engkau ada di tengah-tengah mereka. Terima kasih untuk kehadiran Tuhan. Untuk itulah kami bernyanyi, kami memuji, kami menyembah di dalam nama Yesus. Selawat-Mu atas setiap pribadi lepas pribadi. Firman-Mu berkata, berbahagialah mereka yang lapar dan haus akan kebenaran, mereka akan dipuaskan. Selidikilah hati kami Tuhan, apakah kami sungguh mengasihi. Amin. Kami boleh mengasihi Tuhan karena Tuhanlah yang terlebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami merasa, kami beriman Engkau ada.
Kami dapat merasakan kehadiran firman-Mu berkata, kalau kami percaya, kami akan melihat kemuliaan. Amin. Dalam nama Yesus Kristus terjadi revival di dalam setiap kehidupan pribadi, lepas pribadi. Pagi hari kesaksian semua menjadi berkat bagi kami. Firman yang disampaikan menjadi kekuatan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Mari Pak Joy. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kami buka hati kami Tuhan, kami buatkan hidup kami Yesus. kepadamu Tuhan Yesus pagi hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, Amin. mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Mari kita angkat tangan kita buka hati kita. Amin. Ku buka hati untuk jamahanmu, Amin. berserah penuh di hadiratmu. Amin. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Terima kasih buat hadiratmu di tengah-tengah kami ya Tuhan. Amin. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu Amin. dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih Amin. seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Biar Roh-Mu yang kudus memulihkan setiap kami pagi hari ini ya Amin. Tuhan. Amin. Amin. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu Tuhan, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih
Amin. di altar-Mu menyembah-Mu. Sekali lagi aja kita semua, mari kita angkat tangan kita sama-sama kepada Tuhan. Ku buka hati, Amin. ku jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati, ku buka hati, tu jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu. Haleluya. Engkaulah segalanya dalam hidup kami, Yesus. Haleluya. Glory, haleluya. Kami ingin Haleluya. Haleluya. Kami angkat suara kami menyembah-Mu segenap hati, segenap jiwa Tuhan, segenap roh kami menyembah-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu Tuhan, saat ku sembah,
Tuhan. Ku pandang kekudusan-Mu, Amin. saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Sekali lagi Bapak Ibu katakan sama-sama, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, Amin. Amin. saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan Namamu Yesus yang dimuliakan, namamu Yesus yang diagung, hanya namamu Yesus yang dimuliakan. Kudusan-Mu atas setiap kami di dalam nama Yesus Kristus, kekudusan-Mu atas setiap kami, atas setiap kami, atas diri kita, ke dalam kami semua yang tidak datang dari Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Haleluya. Saudara, kita akan berdoa bagi bangsa dan negara kita Indonesia. ya, Untuk memohonkan pertolongan Tuhan di akhir zaman ini, di era Pentakosta ketiga. Benar-benar lawatan Tuhan atas bangsa kita dimulai dari pemimpin-pemimpin. Di dalam nama ini memiliki roh takut akan Tuhan, roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Tuhan dengan benar. Kita doakan sungguh-sungguh di dalam nama Yesus Kristus. Menghancurkan semua tipu daya setan di dalam nama Yesus Kristus dengan kuasa otoritas yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kita. Mari kita berdoa sungguh-sungguh, minta pertolongan Tuhan di dalam nama Yesus untuk nyata dari setiap penduduknya adalah orang-orang benar. Mari kita berdoa dalam nama Yesus Kristus. Ibu Ruth pimpin kita di dalam doa. Haleluya. Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan Yesus. Engkau baik, Engkau sangat baik, Engkau dahsyat dan Engkau ajaib. Tuhan, ampuni bangsaku ya Tuhan. Ampuni pemerintahan ini ya Tuhan. Dia tidak tahu siapa Engkau, Allah yang maha dahsyat, Allah yang maha luar biasa ya Tuhan Yesus. Engkau berkuasa menentukan segalanya Tuhan. Amin. Beri kelembutan di dalam pemerintahan Indonesia. Amin. Tidak ada satupun kekuatan pemerintah di bumi ini yang dapat menentang Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih, Engkau lindungi kami semua Tuhan yang di bawah ini Tuhan. Engkau lindungi Pak Yakobus, Engkau lindungi kami semua Tuhan. Amin. Karena kami taat, kami takut akan Engkau sehingga pemerintahan melihat bagaimana kami harus menyembah Engkau Tuhan. Amin. Dalam pada pemerintahan ini juga mengikutinya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Memberikan hatinya kejujuran, ketulusan di dalam hatinya Tuhan. Engkau Tuhan singkirkan bangsaku Tuhan dari katren-katren yang ingin menghancurkan bangsaku ya Tuhan. Karena kami percaya Engkau dahsyat dan ajaib luar biasa, tidak masuk akal. Amin.
Kami percaya pemerintah ini sedang berusaha, Tuhan. Mampukan ya Tuhan. Engkau ada dan berkuasa. Tuhan, kuatkan kekuatan-Mu, Kau turunkan ya Tuhan. Jalan-Mu Kau bukakan Tuhan. Supaya terus mereka mendekat kepadamu. Segala keputusan, segala apapun yang mereka lakukan itu berdasarkan kehendak kemauan-Mu ya Tuhan. Mereka tidak menentang lagi Tuhan, karena mereka tahu hanya Engkau-lah Tuhan yang dahsyat, Maha ajaib Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Lembutkan ya Tuhan, kami hanya minta belas kasih-Mu supaya Indonesia ini menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Amin. Terang bagi bangsa-bangsa, bagaimana kami harus menyembah Engkau Tuhan sebagai Tuhan, Raja dan Juru Selamat. Beri kerinduan di dalam Islam untuk menikmati transformasi daripada-Mu ya Tuhan Yesus. Kami tidak tahu caranya, tapi Engkau yang tahu segalanya. Dalam nama Yesus Engkau yang bisa memberikan kerinduan di hati mereka, sehingga pemerintahan Indonesia ini menjadi bersih dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Amin. Itu kekuatan-Mu, bukan kekuatan kami ya Tuhan. Ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Tutup Tuhan, tutup Tuhan. Segala roh, lubang-lubang roh kami dengan darah-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Segala yang tidak berkenan supaya roh kami ini hidup. Kristus, Jiwa kami hidup sehingga tubuh kami sehat. Sehingga kami bisa menjadi terang-Mu bercahaya Tuhan lewat roh ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Dalam nama Tuhan, haleluya, amin. Kita juga akan berdoa untuk setiap pribadi kita yang hadir. Saudara, berjaga-jaga terus, jangan lengah. Mari kita akan berdoa untuk keluarga kita juga, untuk webinar yang akan dilangsungkan di bulan Agustus. Berikan hikmat. Kita berdoa untuk Pak John Santoso, pimpin kita di dalam doa, berdoa untuk Pak Yakobus juga, pemimpin MOR. Mari Pak John berdoa. Webinar yang akan ada juga. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Engkau telah menyatukan kami semua dalam roh dan penyembahan Tuhan bersama-sama. Hati kami memuji Engkau Tuhan. Amin. Kami menyembah Engkau. Bapak, kami berdoa untuk webinar yang segera akan diadakan. Kiranya Engkau juga mengatur segala sesuatu Tuhan, memimpin sehingga semua dapat berjalan dengan lancar. Acara webinar ini menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan untuk Pak Yakobus, Kau menyiapkan Pak Yakobus, Kau memberkati dengan fresh anointing Tuhan, pengurapan yang baru Tuhan, untuk menjamah jiwa-jiwa, menguatkan, membimbing kami untuk lebih dalam lagi Tuhan, untuk lebih maju lagi, untuk makin bertemu Engkau muka dengan muka. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh amat baik Tuhan. Juga untuk marketplace yang ini Engkau juga memimpin, Kau memberkati Pak Yakobus juga, Kau menyiapkan memakai Pak Yakobus. Terima kasih, kami siapkan hati kami pagi hari ini Tuhan, untuk lebih lagi menerima apa yang Kau sediakan buat kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Berdoa untuk setiap pribadi yang hadir datang ibadah pagi hari ini Tuhan. Aku percaya tidak seorang pun yang Engkau lalui. Aku menemukan setiap pribadi lepas pribadi sampai rencana-Mu tergenapi di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih, aku percaya rancangan-Mu adalah damai sejahtera masa depan yang penuh pengharapan dan bukan kecelakaan. Di dalam nama Yesus Kristus, para pengusaha di morning prayer pagi hari ini Tuhan yang datang untuk memberkati, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang memberikan hikmat sehingga apapun yang dilakukan oleh hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu semua berhasil di dalam nama Yesus. Karena Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana-Mu Tuhan, mereka yang mengasihi Engkau. Selidiki kami Tuhan, apakah kami sungguh mengasihi-Mu. Di dalam nama Yesus aku berdoa biar semua umat-Mu mengasihi-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus
Kami akan mendengarkan semua kesaksian di mana Roh-Mu yang kudus melawati setiap pribadi lepas pribadi menjadi berkat bagi ibadah kami pagi hari ini. Di dalam nama Yesus aku menolak semua yang bukan datang dari Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, dan terus jaringan wifi boleh baik Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus. Mari semua kita yang percaya katakan amin. Tapi Pak Joy, bahwa kita masuk dalam hadirat Tuhan sebelum kita mendengar kesaksian dari Pak Binsar. Haleluya. Yesus, Amin. ku percaya mukjizat ada di tempat ini. Oh, balik soal. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Yesus, Yesus, ku percaya. Mukjizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Ini yang kami percaya Tuhan Yesus. Terima kasih Abah. Yesus, Yesus, ku percaya. Mukjizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Ku disembuhkan, Amin. ku dipulihkan. Amin. Yesus, ku percaya. Ku disembuhkan, Amin. ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Amin. Haleluya. Pak Binsar, karena ada beberapa kawan yang bersaksi, nanti perhatikan waktunya ya, karena ada juga Pak Yakobus akan menyampaikan beberapa pesan, ada 2 pesan. Maka itu Pak Binsar nanti perhatikan jamnya ya, Ibu Sirma, Ibu Ani, dan Ibu Lisa. Kalau memang seperti kemarin, jadi mungkin 3. Tapi kalau memang ada waktu, 4 kawan kita akan bersaksi. Kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Amen. Mari, Pak Binsar. Ya, shalom. Selamat pagi semua hamba-hamba Shalom. Tuhan yang diurapi Tuhan. Amin. Suara saya terdengar ya. Haleluya. Bagus, Pak. Shalom Pak Robert, Ya. Pak Yakobus. Ya, hamba Tuhan yang diurapi. Puji Tuhan, saya dikasih kesempatan yang luar biasa pagi ini. Bagaimana Roh Kudus bekerja atas seluruh kehidupan saya, keluarga, ya, pelayanan maupun pekerjaan. Saya bukanlah dari asal saya bukanlah dari gereja yang beraliran Pentakosta. Saya adalah dari gereja Protestan, ya, kesukuan. Kita tahu ya, gereja kesukuan. Saya orang Sumatera Utara. Kemudian saya rajin beribadah. Ya, saya rajin ke gereja setiap hari Minggu. Tapi nggak mengenal siapa itu Yesus yang sebenarnya. Melalui pergumulan, akhirnya di bulan Juni tahun 96, saya putuskan untuk saya mau sungguh-sungguh terima Yesus. Sebelumnya, saya bekerja ya hampir setiap bulan. Saya tuh langganannya Rumah Sakit Cikini dan Rumah Sakit Harapan Kita. Karena saya sering merasa dada saya sakit. Ya, dada saya sebelah kanan. Setiap berangkat kerja, saya pasti selalu berhenti di pintu tol Pondok Gede. Waktu itu Pondok Gede. Berhenti karena dada rasanya sakit. Saya telepon istri, saya berhenti
berhenti, telepon istri, Mas, saya bilang dadaku sakit, nanti sore ke dokter. Ada langganan saya di Kemang Jakarta ya, bukan Kemang Pratama, Kemang Jakarta. Langganan saya setiap sore saya ke sana, periksa dokter jantung, nggak apa-apa gitu ya. Tapi singkat cerita, puji Tuhan di bulan Juni tahun 1996, Tuhan jamah kami sekeluarga. Ya, kami menerima dan kami mau masuk pada kebenaran firman Tuhan, mengenal Dia lebih baik lagi. Saya menerima baptisan Roh Kudus sebelum dibaptis selam. Saya terima baptisan Roh Kudus pada saat ibadah raya hari Minggu di gereja kami di Rayon 5 waktu itu di Bekasi Plaza. Hari Minggu seperti biasa kami ibadah, tapi pada saat itu Roh Kudus langsung menjamah saya. Saudara, bagaimana saya yang tidak mengenal yang namanya bahasa roh, nangis-nangis, ketawa-ketawa, gitu ya. Tiba-tiba hari itu Tuhan jamah saya. Dan tiba-tiba saya terjatuh, meloncat dari kursi tempat saya berdiri, jatuh, menggelepar-gelepar, saudara. Dan tiba-tiba perkataan saya berubah. Ada bahasa yang baru yang keluar dari mulut saya. Dan saya nggak mengerti waktu itu. Saya terima aja. Berjalannya waktu ternyata itu adalah tanda awal bahwa saya menerima baptisan roh, berkata-kata dalam bahasa roh. Berjalan waktu, kemudian saya dibaptis selam di bulan November tanggal 27 tahun 1996. Saya tidak pernah lupa ini awal dari seluruh kehidupan rohani saya. Umur saya saat itu 38 tahun 96. Anak saya udah 4, masih kecil-kecil. Saya dibaptis selam tanpa ada yang nyuruh. Mungkin karena sudah menerima baptisan Roh Kudus itu, saya semakin rajin giat baca firman. Setiap hari, hampir setiap hari, ada 4-5 pasal saya baca. Sampai saya menemukan yang namanya arti baptisan selam. Singkat cerita, 27 November 1996 saya dibaptis selam. Semenjak itu, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selama bertahun-tahun saya harus datang ke rumah sakit Cikini, ke rumah sakit Harapan Kita. Bahkan saya pernah pasang holter di pinggang saya untuk memonitor jantung saya selama 24 jam. Tapi hasilnya selalu negatif, nggak ada jantung saya yang sakit. Saya merokok setiap hari bisa 4-5 bungkus. Tapi semenjak 27 November 96, saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Semenjak dari situ, sampai hari ini, saya tidak pernah ke dokter. Saya tidak pernah sakit lagi dada saya sebelah kanan. Rokok berhenti total. Begitu baptis selam, besoknya langsung saya putuskan. Saya berhenti merokok. Dan tidak merokok lagi sampai hari ini tahun 96. Sudah 25 tahun berhenti. Saudara, itu bukan karena kekuatan dan kemampuan saya, tapi karena Roh Kudus yang bekerja dalam hidup saya. Senantiasa setiap hari terus berkembang. Nah, sejak hari itu Tuhan percayakan saya untuk terus maju dalam kehidupan roh saya dalam Tuhan. Di bulan Januari tahun 97, saya dipercayakan memimpin KUL, padahal saya dari orang yang bukan ada dalam Pentakosta, memimpin FA waktu itu tahun 97 di salah satu tempat. Dari sana terus dipimpin Tuhan, sampai kepada waktu itu yang namanya pengawas rayon di Rayon 5, sampai menjadi wakil gembala di satu ranting kita di Rayon 5. Saudara, begitu kita terima Roh Kudus dan kita mengalami perubahan dalam hidup kita, roh kita tuh selalu menyala-nyala. Itu sebabnya kalau Roma 12 ayat 11 katakan, janganlah kerajinanmu itu kendor, tapi hendaklah engkau bersukacita, layanilah Tuhan dengan roh yang menyala-nyala. Semenjak hari terus belajarkan firman Tuhan. Di mana ada persekutuan doa yang diselenggarakan oleh GBI Gatot Subroto, saya hadir. Pernah tuh saat saya datang ke persekutuan doa 2 semalam di Kebayoran Lama. Saya datang ke sana. Waktu itu masih ada Pak Rohim. Pak Rohim bilang, Bapak dari mana? Saya dari Bekasi, Pak. Wah, ini bukan tempat Bapak ini katanya. Ini di Jakarta, Kebayoran Lama. Bapak harus di Bekasi gitu kan. Tapi saya ikutin dengan istri. Kita pulang pagi, habis itu bekerja lagi pagi-pagi. Saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berjalannya waktu, Roh Kudus berbicara kepada saya di tahun 2002 untuk saya melayani sepenuh waktu. Saya bekerja
di salah satu perusahaan oil company yang cukup besar di Jakarta. Saya bekerja selama 20 tahun di sana. Tapi titik balik saya untuk melayani sepenuh waktu adalah di bulan Oktober tahun 2002. Dari situ saya terus melayani sepenuh waktu. Sampai hari ini, Tuhan tidak pernah membuat kita menderita. Walaupun tidak ada gaji bulanan. Tapi setiap bulan ada berkat-berkat luar biasa yang Tuhan kirimkan melalui saya. Bahkan berkat bangsa-bangsa. Itu sebabnya saudaraku yang ke Tuhan. Waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan kita dipenuhi Roh Kudus senantiasa setiap hari dan renungkan firman Tuhan setiap hari. Apapun yang menjadi kebutuhan kita, Tuhan siapkan. Kita tidak pernah takut. Anak saya 2002 masih SD, masih kecil. Tapi sampai selesai mereka kuliah, mereka semua dicukupkan oleh Tuhan. Amin. Dan semenjak 2002 saya melayani Tuhan sepenuh waktu. Kemudian Tuhan percayakan tahun 2003 saya mengembalakan satu tempat di Bekasi. Sampai 2010 saya terus melayani Tuhan sebagai di penggembalaan. Waktu itu masih di Rayon 5. 2012 saya pindah ke Rayon 8 dan saya terus sampai hari ini di Rayon 8. Kemudian saudara, pelayanan lain, saya terlibat di pelayanan bom waktu itu. Saya sudah buka pelayanan bom di Rayon 5 di beberapa persekutuan kantor yang ada di Bekasi. Kemudian 2012 saya mulai dijadwal oleh bom pusat sampai 2017-2018. 2016 saya ke Sintang, diutus oleh Raya untuk buka pengembalaan baru di Sintang. 2019 bulan Juni saya kembali ditarik oleh Rayon. Pak Wiwekom menarik saya kembali ke Bekasi karena pelayanan di sana diserahkan kepada orang lain, sehingga saya kembali. Saudaraku, saya ini orang misi. Saya siap ditempatkan dan diutus kemana saja. Amin. Pulau Jawa semua sudah saya jalanin bersama istri dengan kendaraan. Sendiri saudara, tanpa diutus oleh gereja. Bahkan saya pernah pelayan misi dengan misi pusat Jakarta. Pak Eko, Pak Angki, semua adalah teman-teman saya yang dalam pelayanan misi ke berbagai macam daerah di Pulau Jawa. Sampai hari ini Tuhan pelihara kami. Amin. Kami bukan full time gereja, tapi berkat Tuhan itu terus mengalir seluruh kehidupan kami dan kami semua diberkati. Saya punya anak 4, saya punya cucu 3. Umur saya 63 tahun dan kami sudah menikah 37 tahun pernikahan kami. Haleluya. Itu saja kesaksian saya. Semuanya Puji Tuhan. bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Puji Tuhan, kesaksian Pak Binsar luar biasa. Bagi kita siapapun di tempat ini yang belum penuh dengan Roh Kudus, belum dibaptis oleh Roh Kudus, kuncinya hanya merindukan. Ini aku Tuhan, ini aku Tuhan. Dan saya sangat percaya rencana Tuhan pasti tergenapi di dalam setiap kehidupan pribadi kita lepas pribadi. Mari sekarang Ibu Sirma. Baik Bapak Ibu, saya sudah mencatat apa yang mau saya sharing supaya saya sesuai waktu. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Background saya sebenarnya Katolik. Dan saya kenal karismatik itu dari abang saya yang setahun di atas saya itu. Dia sudah lahir baru sejak SMP, kemudian dia mengenalkan saya ke persekutuan karismatik di kampus saya. Dan sebenarnya bapak saya itu menentang habis-habisan kami ada di persekutuan, tapi abang saya terus berdoa untuk kami semua, untuk keluarga kami. Nah, Bapak Ibu, saya terima baptisan Roh Kudus itu 17 Februari 2005. Jadi ini beberapa hari setelah Valentine. Dan di kampus ini juga saya jaringan abang saya itu sangat kuat, jadi dia menitipkan saya itu supaya saya tuh rajin ikut persekutuan ini. Nah, kembali ke arah ke hari Valentine tadi. Jadi waktu itu Perkas, nama persekutuan kami itu Perkas, itu mengadakan acara persekutuan yang temanya kasih sayang. Jadi di hari Sabtu itu tanggal 14 Februari 2005. Jadi waktu itu saya sangat bergairah sekali untuk pelayanan ini. Saya sebar flyer kemana-mana dan saya juga sebelumnya baca-baca buku rohani yang bertemakan Roh Kudus seperti Benny Hinn, baptisan tentang Roh Kudus. Nah, mundur sedikit ke tahun 2004 Bapak Ibu. Waktu itu saya pernah menantang Tuhan untuk saya tuh menerima baptisan Roh Kudus. Jadi sebenarnya kebalik ya, saya menantang Tuhan gitu. Jadi saya waktu itu nantangin Tuhan di hari ulang tahun saya tunggu sampai jam 12 malam, tapi saya nggak dapat bahasa roh. Kemudian pagi-paginya besok tanggal 14 Februari 2005, saat itu saya di rumah sendiri dan sedang tidak ada orang, itu saya terdorong untuk doa pagi. Kemudian saya PPW juga. Nah, di situ saya merasa tangan saya bergerak sendiri, Bapak Ibu. Saya lihat di cermin, oh ya benar gerak sendiri ya. Tapi saya nggak cerita-cerita juga gitu. Nah, saat persekutuan dimulai sore-sore itu, saat khotbah saya tuh mulai menari.
menari tanpa bisa dikontrol Bapak Ibu. Terus kakak rohani saya tuh udah lihat dari jauh, terus dia mulai ngerasa nih ada yang aneh nih dengan tarian sirma gitu. Kemudian dia datangin saya. Nah, maksudnya tuh biar saya dipeluk, kenapa sih kamu nari-nari gitu gitu. Tapi pas dia datang gitu saya malah teriak-teriak gitu. Teriak-teriak karena merasa tangan dia tuh seperti melarang saya untuk menari. Nah, jadi kami kan ibadah di semi basement Bapak Ibu. Jadi agak ribut. Jadi ada sekat yang memisahkan saat sesi yang PPW sama panitia yang warawiri. Nah, jadi di saat manifestasi itu saya dilayani di balik triplek yang panitia tadi itu. Jadi saya mulai teriak-teriak nggak jelas gitu, teriak-teriak yang sangat keras saat ibadah, tangan saya dipegang kanan kiri, kaki saya juga dipegang karena waktu itu katanya badan saya keras seperti mau ngelempar orang terus. Jadi kalau nggak ditahan nanti saya bisa ngelemparin semua saudara-saudara Hani yang sedang melayani saya pelepasan gitu. Di situ mata saya sudah kelihatan putihnya aja, terus kuku saya juga udah warna ungu, lidah saya juga udah warna ungu. Mereka terus mencoba mendoakan saya, PPW juga. Tapi karena acara udah selesai, akhirnya saya dibawa ke sekretariat gereja. Nah, abang saya tuh udah tahu kalau saya sedang pelayanan pelepasan, sehingga bilang ke orang tua saya tuh kalau saya lagi nginep di rumah temen. Nah, abang adik saya tuh udah tahu kalau saya sedang pelepasan tadi. Nah, adik saya yang cewek ini kan sudah lahir baru, jadi dia juga mendoakan saya dari rumah. Nah, hari Sabtu itu hari Minggu pagi, itu kan hari Sabtu malam, Minggu pagi besoknya itu saya didoakan oleh seorang cici dari persekutuan Kristen yang lain. Nah, ketika dia doakan saya tuh saya seperti melihat ada wajahnya bercahaya gitu. Tapi saya masih teriak-teriak juga, tapi sudah semakin reda. Saya pulang ke rumah malam-malam, sampai di rumah tuh sebenarnya saya udah ngerasa agak plong, cuman karena saya merasa diri saya kosong, adik saya tuh yang cewek membacakan ayat Alkitab di telinga saya sehingga kepala saya tuh diisi dengan firman Tuhan. Nah, hari Senin besoknya saya ke kampus Bapak Ibu, saya sudah mulai bisa menguasai diri gitu. Saya ke kampus dan ternyata cerita saya tuh tentang saya pelepasan tuh udah nyebar kemana-mana Bapak Ibu. Sampai teman-teman saya tanya, kamu kenapa? Kamu kenapa? Saya lupa jawabnya apa. Tapi setelah itu saya pergi ke kosan teman saya karena mau mengerjakan tugas ya. Taunya kejadian itu muncul lagi Bapak Ibu. Terus saya udahlah harus pergi ke sekretariat persekutuan kampus saya gitu. Nah, di situ saya didoakan lagi. Dan itu muncul manifestasi seperti itu lagi, terus di hati saya mulai muncul seperti ini, sampai kapan saya mau begini gitu. Karena udah capek juga, kan teriak-teriak, nangis, capek juga. Terus akhirnya saya muncul di dalam hati saya memutuskan saya tidak mau lagi dikuasai si jahat gitu. Saya saat itu setelah saya memutuskan untuk tidak mau lagi dikuasai si jahat, barulah di situ muncul nyanyian baru di mulut saya itu yang saya rasa sangat indah gitu. Dan saya mulai berbahasa roh di situ. Dan setelah itu saya melihat botol kosong jernih yang sudah penuh terisi air gitu. Dan selanjutnya saya melihat gagang pintu. Nah, setelah itu hati saya tuh sangat bersyukur banget karena saya sudah dibaptis Roh Kudus, walaupun sebenarnya bukan dengan cara yang saya pikir ya, tapi dengan pemulihan di dalam hati dan pikiran saya. Karena setelah baptisan Roh Kudus sepertinya tuh apa yang cara pandang saya itu diubahkan gitu. Saya melihat segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saya itu ada maksudnya gitu. Misalnya kenapa saya memiliki seorang bapak yang memang ringan tangan sama mama saya gitu. Bapak saya galak, mama saya keras juga gitu. Terus kenapa sih ada orang yang kulitnya berbeda, maksudnya kulitnya warna-warni gitu, yang ada yang putih, ada yang sawo matang seperti saya. Saya berpikir kalau saya kulitnya putih, misalnya seperti Ibu Lydia gitu, atau Ibu Sisil, kulit saya putih, mungkin cengkraman tangan-tangan saudara rohani saya yang di tangan saya ini kelihatan gitu. Kalau saya pulang ke rumah pasti ditanya. Untungnya kulit saya sawo matang, jadi nggak terlalu kelihatan tuh cengkraman tangan-tangan saudara rohani saya yang begitu kuat gitu. Nah, dan saat itu setelah itu saya melihat Tuhan memulihkan hati dan pikiran saya di waktunya Tuhan, Bapak Ibu. Dan sampai saat ini saya bisa melayani bersama Tuhan itu karena kuasa Tuhan. Nah, saya juga baptis Roh Kudus itu 2005, kemudian saya baru baptis Islam agak jauh di tahun 2011, Bapak Ibu. Nah, sampai saat ini saya percaya Tuhan adakan baptisan Roh Kudus itu bukan suatu kebetulan, tapi untuk diperlengkapi untuk melayani Tuhan. Kadang juga saya merasa apakah mungkin ya dengan background orang tua saya seperti ini, saya di masa tua saya bisa melayani Tuhan atau tidak. Tapi di melalui morning prayer ini saya melihat banyak senior yang luar biasa di dalam Tuhan dan itu menguatkan saya untuk tetap berjalan di dalam Tuhan, untuk melayani Tuhan. Dan kesaksian saya seperti itu, Bapak Ibu, saya tutup dengan satu ayat firman Tuhan dari 1 Timotius 4 ayat 13 sampai 16, Bapak Ibu saya bacakan. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar.
Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Demikian Bapak Ibu kesaksian dari saya, semoga memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya, benar-benar kesaksian yang sistematis, namanya juga orang terpelajar, bukan berarti kita yang nggak terpelajar nggak bisa sistematis, karena roh Tuhan yang bekerja itu luar biasa. Shalom, selamat pagi semua saudaraku. Shalom. Saya akan memberikan kesaksian. Saya nggak bisa lanjut ya. Oh ya sudah, baik. Saya bersyukur bisa ikut ibadah ini dari Pak Suwandi. Kebetulan dia selalu mengingatkan saya untuk bergabung-gabung seperti itu. Saya punya 3 orang anak. Suami saya masih Islam sampai sekarang. Saya asli Semarang, suami saya Wonogiri. Intinya saya bersyukur 3 anak saya itu, yang pertama mahasiswa baru semester 1, yang kedua saya dikasih Tuhan kembar kelas 1 SMA. Semua ketiga anak saya sudah saya serahkan kepada Tuhan waktu umur 1 bulan tanpa sepengetahuan suami saya. Suami saya orang Jawa, saya orang Chinese. Saya nikah 98, saya sudah 23 tahun menikah. Saya bersyukur waktu itu saya serahkan anak saya waktu yang pertama saya ada di Anuraga di Jakarta, di Taman Cilandak, di tempat GBI Bukit Sion waktu itu dengan almarhum Ibu Tante Helena dan Pak Om Temi. Yang kedua, anak saya kembar itu saya sudah serahkan di Pak Wiweko di Rayon 8 Lipo Cikarang. Selama ini ada kerinduan saya untuk saya dapat suami anak-anak saya terima Roh Kudus, terima Tuhan sebagai juru selamatnya. Amin. Saya bersyukur sekali Tuhan pimpin perjalanan saya sampai saat ini. Saya sudah dibaptis, saya dibaptisnya di Semarang dengan tante dulu PD Immanuel, tante Sebaja sama Pak Lukas yang di Gajah Mada, karena anaknya kecil itu teman saya dari TK sampai SMA. Dulu saya sekolah di Teresiana, mungkin Pak Yakobus tahu karena sama-sama dari Semarang. Setelah itu pindah ke Bondalem. Nah, intinya seperti itu. Nah, itu kesalahan saya. Waktu saya nikah, mungkin saya nggak dengar-dengaran, akhirnya saya nikah secara Islam waktu itu. Nah, setelah perjalanannya waktu, suami saya masih baik. Waktu saya serahin anak saya raja pertama, dia bilang, kenapa kamu bawa raja ke gereja? Hanya didoakan. Jadi saya gendong anak saya. Saya bersyukur sudah diserahkan Tuhan. Yang kedua pun dengan akhirnya dari Cilandak saya pindah ke Cikarang karena suami saya kerja di Cikarang. Jadi saya pindah ke Cikarang. Semua itu Tuhan sudah atur. Saya ada di Taman Sentosa saat ini. Saya teman-teman saya itu semua pekerja. Dia kan di GBI. Jadi semua saling support saya. Pas itu ada kerinduan saya kalau sedang gundah, saya sempat 2 kali saya mau minta cerai dari suami saya karena saya sudah gak kuat lagi. Saya pulang ke Semarang, saya cerita waktu itu sama papa saya. Terus papa saya bilang, itu kemauanmu sendiri, kamu harus balik, kamu harus jadi yang terbaik. Akhirnya saya balik lagi ke Jakarta, ke Cikarang. Suami saya punya prinsip,
Kalau kamu sudah ambil keputusan, kamu tidak boleh. Suami saya nggak pernah melarang saya. Kamu mau pergi kemana, terserah kamu. Akhirnya saya balik. Saya sudah terima baptisan Roh Kudus setelah. Jadi keuntungan bagi saya untuk terima baptisan Roh Kudus, saya diberi bekal lagi. Jadi saya bersyukur kalau terjadi apa-apa, itu saya selalu dikasih tahu seperti dulu. Jadi kayak ada yang lewat itu. Saya rasakan Tuhan ini ada apa ya? Saya langsung masuk kamar, saya berbahasa roh, saya hanya suka memuji, menyembah. Saya thinking kalau itu jelek apapun, tapi Tuhan selalu Roh Kudus bilang saya harus berjaga-jaga. Jadi ada kejadian apapun saya tahu. Saya memang ibu rumah tangga lagi, saya nggak kerja. Saya setelah Roh Kudus penuhin saya, kerinduan saya sekali. Saya hanya terus mau memuji, mendekati Dia terus. Saya sudah tidak takut lagi. Waktu itu saya ditanting sama suami saya. Kalau kamu nggak mau ikut saya, kamu boleh keluar. Intinya saya mau diceraikan. Itu gantian suami saya yang seperti itu. Saya waktu itu vakum 2 tahun nggak ikut FA. Tapi setelah itu saya sampai bohong. Saya kalau ke Menara Doa setiap Selasa di gereja saya selalu bohong. Saya akhirnya setelah Roh Kudus memberi keberanian, saya sudah tidak takut, saudara. Dan saya percaya hidup mati saya ada di tangan Tuhan. Amin. Tuhan yang berkuasa berdaulat atas hidup saya. Sampai saat ini, maaf ya Bapak Ibu, bukan saya membuka aib saya. Sepertinya saya itu masih senang. Tapi sudah hampir berjalan 7 tahun. Suami saya bilang, kalau kamu mau masuk ke Islam, saya mau bersama dengan kamu. Jadi saya itu sepertinya satu rumah, tapi saya sudah sendiri-sendiri. Intinya Bapak Ibu udah tahu seperti itu. Itu saya jalan itu sampai sekarang. Tapi itu tidak membuat saya runtuh. Roh saya tetap menyala-nyala. Tuhan, tolong satu saya, jangan pernah tinggalkan saya. Amin. Amin. Saya bisa kuat itu karena Engkau. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Saya bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu yang luar biasa. Untuk teman-teman saya yang ada di Taman Sentosa, tidak pernah satupun yang memberikan syarat untuk saya cerai. Tidak, karena dulu background saya juga saya cerai, Papa Mama saya cerai. Kita bertiga, saya umur 2 tahun sudah ditinggal mama saya. Saya nggak mau kejadian itu terulang pada saya. Amin. Seperti itu. Di saat suami saya udah 7 tahun pensiun, dia mulai mendekatkan diri kepada dia jemaat di masjid di sini. Dia mulai tahu mungkin nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini. Seperti itu. Tapi bersama dengan Tuhan, saya cakap melakukan perkara yang Amin. saya percaya bahwa semuanya itu sudah Tuhan yang atur. Saya tidak mau menengok ke belakang, tapi di saat saya kalau kebiasaan suami saya, kalau dia marah, saya didiamkan. Apa ada kalau dalam satu keluarga kita hanya diam-diaman. Saya di bawah, dia di atas sama anak-anak saya. Jadi saya bilang, tolong kamu jangan paksa saya untuk saya masuk dalam Islam. Cukup sekali saya menyangkal. Ada kerinduan saya. Setiap saya dulu waktu ke gereja, saya tumpangin tangan, kursi-kursi. Tuhan, Kau tahu kerinduanku. Kau tahu Tuhan suami anak-anakku. Amin. Kita ikut ibadah. Tapi kalau semua Tuhan ini izinkan, Kau tahu Tuhan ingin permak saya. Tuhan ingin saya jadi terang bagi keluarga. Amin. Itu kerinduan saya, Bapak Ibu. Jadi saya iri terus terang kalau lihat semua ke gereja, anak, keluarga gandengan tangan. Saya tahu. Jadi setiap ada apa-apa, saya masuk ke kamar saya.
secret place. Saya hanya bersekutu dengan Tuhan. Saya curahkan. Tuhan, saya ada kepahitan sama suami. Sampai kapan Tuhan saya seperti ini? Akhirnya di saat saya menyembah. Saya kebenaran suka nyanyi ya saudara. Saya menyembah di saat bilang, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Saya bilang seperti itu sama saya bilang, ku percaya janjimu ajaib terus di dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Saya percaya. Saya terus diteguhkan seperti Nuh, seperti Ayub, seperti itu. Itu jadi sekarang jadi saya tetap tidak takut lagi. Apapun Tuhan yang berkuasa berdaulat atas tubuhku, bukan sama suamiku. Saya percaya Tuhan kapanpun. Tolong satu hal, jangan pernah lepaskan aku, Roh Kudus. Jangan pernah, biarlah kasih karuniamu selalu ada padaku. Saya juga mengambil hikmahnya. Roh Kudus, perbedaan saya sama suami saya, sama sepupu kita itu adalah kasih. Saya tetap mengasihi dia. Itu saya seperti dia. Sama aja seperti itu. Jadi itu kasih. Di saat saya mengagungkan, saya selalu ada di dalam hadirat Tuhan. Itu yang menjadikan kekuatan saya, saudara. Amin. Aku percaya sampai saat ini kesusahan sehari cukup untuk sehari. Saya terus tidak memandang ke depan. Saya tidak mau flashback ke belakang karena itu intimidasi bagi iblis. Saya memang belum pernah menghasilkan jiwa-jiwa. Saya pernah waktu itu berdoa untuk teman suami saya. Lah karena saya Kristen, saya doanya juga menurut Kristen kan. Tapi saya bilang, Pak, mau saya doakan, dia kan sakit. Boleh Bu Lisa, saya doakan. Saya bahasa roh. Setelah itu sudah amin. Sampai pulang saya ditegur suamiku. Kenapa kamu doain dia? Kenapa kamu pakai caramu? Nah itu kan agamaku. Aku bilang gitu. Aku nggak bisa pakai agamamu. Saya seperti itu. Nah, pernah juga tetangga datang, Bu Lisa, gini mungkin. Nah, dengan cara sikap saya, dengan perbuatan saya, sesuai dengan temanya ini, apa yang diperkatakan, semua itu harus sesuai dengan Tuhan. Jadi saya kalau ada yang datang, Bu Lisa tolong doain saya. Itu kebanyakan ibu-ibu ya, karena saya nggak kerja. Jadi saya bilang, Tuhan Yesus mengasihi engkau, jangan pernah takut. Hanya itu yang saya bisa lakukan. Nah, itu aja kesaksian dari saya Bapak Ibu. Makanya saya cuma selalu bersyukur kalau saya ada di tempat ini itu semua karena anugerah Tuhan. Pertama waktu itu saya masuk ke mall tuh saya ngeper ya. Karena saya bilang, ini semua hamba Tuhan, apa aku bisa seperti itu? Tapi saya percaya semua dorongan Roh Kudus, Tuhan yang sama. Bapak Ibu semua sudah hamba Tuhan, saya orang biasa, tapi tetap roh saya tetap menyala-nyala di dalam. Semua itu karena kemurahan Tuhan. Setelah saya Roh Kudus, keuntungannya bagi saya semakin kuat. Roh saya menyala. Haleluya. Saya selalu bersuka cita. Bagi saya seperti itu sudah nggak mental lagi. Saya udah nggak mikir yang nggak lagi. Pokoknya saya nggak mau kehilangan kasih karunia Tuhan. Damai sejahtera bila Tuhan selalu curahkan kepada saya. Dan saya diberi kesabaran lebih lagi untuk dapat mengampuni suami saya. Tidak ada kepahitan. Memang sampai orang yang sering membuat kita jengkel itu pasti dekat sendiri ya, di keluarga sendiri, di Yerusalem saya sendiri. Itu aja kesaksian dari saya. Biarlah semuanya ini untuk kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya. Terima kasih untuk Ibu Sirma dan kawan-kawan semua. Ani mungkin tertunda sedikit, tapi sekali lagi untuk Ibu Lisa, jangan khawatir. Ibu 23 tahun bersama dengan suami
saya pernah melayani satu orang suami yang 25 tahun. Dia tidak mau pernah dengar. Tapi saat waktu Tuhan utus saya, dia percaya sampai akhir hidupnya. Karena itu kasih Tuhan. Pegang janji firman Tuhan di dalam Lukas 16 ayat 31. Satu orang bertobat diselamatkan, seisi rumah diselamatkan. Jadi ibu pegang ayat firman Tuhan itu, jangan bimbang. Yang kasih Tuhan atas keluarga ibu dalam nama Yesus, mengikat orang kuat yang ada di dalam pribadi suami ibu dalam nama Yesus Kristus. Dan lepaskan kuasa urapan Roh Kudus bekerja. Saat waktu ibu berbicara sebagai orang menyampaikan firman Allah, dan Tuhan pasti bekerja. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Pada akhirnya, saudara, sebelum ke Pak Yakobus, ini hari adalah hari ulang tahun Ibu Susi. Ibu Susi sebagai gembala di Cinere ya, tapi saya lihat enggak hadir kelihatannya. Apakah hadir Ibu Susi? Ada? Ada ya Pak? Saya kurang lihat. Nggak ada ya. Oke, nanti salam kami ya dari Pak Yakobus, saya dan kawan-kawan, selamat hari ulang tahun. Amen. Karena ada pengerjanya yang kasih tahu bahwa hari ini adalah hari ulang tahun Ibu Susi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Apakah nanti Pak Yakobus akan berdoa? Silahkan. Ini waktu untuk Pak Yakobus. Ya, terima kasih Pak Robert. Yuk kita nyanyi satu pujian dulu ya. Terus siapa? Joy atau Nixon? Saya ada tulis di chat ngaku ini. Yesus, ku percaya. Amin. Ya, oke. Yesus, ku percaya. Amin. Yesus, sungguh ku percaya. Rencanamu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh percaya. Yesus, oh, ku percaya. Yesus, sungguh percaya. Rencana ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh percaya. Amen. 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 Percaya, rencanamu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Rencanamu ajaib, rencanamu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Rencanamu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Mari kita sembah Yesus. Dia punya rencana yang indah dalam hidup setiap kita. Ku tak
akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan semua, katakan tak akan menyerah, tak akan menyerah. Yes, amen. Pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Amin, 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 amin. Haleluya. Makasih Bapak, apapun latar belakang kami, apapun masa lalu kami yang pernah kami lalui, Tuhan, ketika kami masih berjalan menurut kemauan kami sendiri, ketika kami masih jauh darimu Tuhan, Engkau punya rencana. Engkau punya rencana, rancangan yang indah dalam hidup kami. Seringkali kami tidak menyadari rancangan-Mu, seringkali kami berjalan menurut kemauan kami sendiri, dan untuk itu kami perlu bayar harga. Risiko yang harus kami tempuh. Tapi kami tetap percaya rancangan-Mu sempurna dalam hidup kami. Kami tetap percaya ketika kami berbalik kepadamu dari jalan-jalan kami yang jahat, Tuhan, Engkau tetap mengasihi kami. Engkau tetap memelihara kami, menuntun kami, sampai rancangan-Mu yang indah itu digenapi sempurna dalam hidup kami. Terima kasih buat Tuhan, kasih-kasih kami. Terima kasih buat Pak Binsar, terima kasih Bu Sima, Bu Ani, terima kasih buat Bu Lisa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kesaksian hidup mereka. Kami tidak lebih baik dari mereka. Amin. Kami punya masa lalu. Kami punya jalan kami sendiri. Yesus. Tapi janji-Mu sempurna. Amin. Ketika kami merindukan Engkau, ketika kami berbalik kepadamu, Amen. Ketika kami mengejar Engkau Tuhan, Engkau tetap menerima kami. Amin. Engkau siap untuk melakukan Tuhan mujizat percepatan dalam hidup kami, pemulihan. Amin. Ya, kami tidak menyerah apapun juga terjadi dalam hidup kami percaya rancangan-Mu tidak ada yang mustahil untuk digenapi dalam hidup kami. Digenapi sempurna janji-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur Engkau dahsyat dalam hidup kami. Haleluya. Berkati semua hamba-Mu lebih lagi. Amin. Dalam nama Yesus. Haleluya. Semua berkata amin. Haleluya. Siapa diberkati Tuhan dengan kesaksian? Amin. Hari ini melambaikan tangannya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Sorry, Mas Asif pedes ada kacamata. Ya, oke. Ya. Nah, apa namanya? Saya pikir rugi ya kalau kita ada fasilitas seperti Zoom ini di beberapa komunitas itu pakai rekaman, BPW-nya pakai rekaman, terus khotbahnya pakai rekaman gitu. Saya pikir itu rugi ya. Karena
Ya, kita nggak bisa denger live kayak begini. Iya. Itu ya. Ngapain ya? Saya pikir ya benar ya. Kita bersyukur banget. Ini kan format kayak gini juga kita ketemu nggak sengaja-ngaja, kita gelundung aja gitu ya Pak Robert, kita gelundung aja. Tapi ya kayaknya emang Tuhan lagi demen yang gini gitu sih. Kita nggak bilang model yang lain salah ya. Tapi lagi demen direkam bagus Pak. Saya beberapa kali kalau ada rekamannya saya kirimkan ke anak, kirimkan ke kakak. Jadi itu sebuah sarana yang luar biasa. Ya, kesaksian ya. Oke, makanya rekamannya saya sudah bilang sama Bro Joy, diedit, lalu kemudian boleh diupload di YouTube untuk bisa didengar ulang, tapi memang harus dirapikan dulu supaya mungkin apa sih ya celetukannya atau nangis-nangis atau apanya lah yang rasanya bisa ini sehingga bisa didengar dengan lebih baik oleh yang nerima gitu ya, yang kita kirimin. Nah, puji Tuhan, indah sekali ya kesaksian-kesaksian itu, karena kalau cuma mau dengerin khotbah banyak banget ya sekarang di YouTube tuh, tinggal pilih dapat khotbah siapa aja gitu ya, kita bisa denger ya. Puji Tuhan, kita hari Minggu saya dengar beberapa orang bisa keliling kemana-mana dengar khotbah yang lain-lain gitu. Tapi kalau dengar sharing live, wow, dari teman-teman kita gitu ya, yang kita nggak pernah kenal sebelumnya, gitu ketemu juga gini di layar kayak gini, tapi bisa cerita dari hidup mereka, gitu. Itu kan lebih penting ya, karena banyak orang itu fasih khotbah, tapi ya kita nggak tahu belakangnya ini gimana gitu. Pak Binsar, Sirma, Bu Ani, yang keputus tadi kesaksiannya nanti kapan-kapan disambung lagi. Bu Lisa, waduh, coba kalau nggak dikasih kesempatan sama Pak Robert cerita, kita nggak tahu apa yang Tuhan pernah lakukan dalam hidup mereka, gitu, yang Tuhan proses dengan begitu kasih sampai hari ini. Tapi pagi ini kita dengar dari mereka, Pak Binsar dari gereja tradisi, ya, lalu di jamaah Tuhan kayak gitu, ya, sampai sekarang melayani Tuhan. Tuhan balikkan lagi di Mor Cikarang sekarang untuk mulai memetakkan persekutuan doa di pabrik-pabrik di Cikarang, industri di Cikarang. Ini tugas berat buat Pak Binsar dan tim, Pak Rudi Sianturi, Pak Sugi di sini hadir ya, Bu Oikim dan kawan-kawan di Cikarang. Itu tugas besar. Satu kerinduan saya memang sudah lama untuk Mor Cikarang itu bangkit, bukan cuma kumpul setiap bulan ya, tetapi itu lihat itu ya, coba imagine, bayangin itu dari ceropong-ceropong industri itu keluar suara pujian penyembahan bagi Allah kita. Mimpikan itu ya, dan percaya ini waktunya, nggak ada yang mustahil ya, sebab Tuhan sedang bekerja dengan banyak cara. Amin. Pak Binsar tadi, Pak Robert bilang tutur kata dan semuanya sistematik gitu ya. Tapi Pak Robert tadi bilang percaya semuanya juga bisa kayak gitu. Bener ya, semuanya ngomongnya gitu sistematik. Jadi Pak Binsar tuh saya baru dengar dia ngomong tuh begitu detail ya, tanggal baptisan air. Dicatat semua itu. Iya, saya cuma ingat tahun-tahun kalau saya itu ya, tapi beliau itu mencatat kebaikan-kebaikan Tuhan begitu detail. Memang bagus sih ya, kayak Daud itu di Mazmur berapa itu Pak Robert, yang apa ya, aku mau mengingat kebaikannya. Dan dia berkata jangan lupakan kebaikan Tuhan. Gitu. Nah, gimana caranya nggak lupa? Ya dicatat di ini ya. Jadi nanti kalau kita lagi ngalamin masa-masa yang tidak mudah, kita buka catatan-catatan itu sehingga kita bisa berkata, wow, kalau dulu Tuhan tolong, sekarang Tuhan pasti tolong. Gitu. Amin. Haleluya, amin. Haleluya. Thank you Pak Binsar, ya luar biasa apa yang pernah dilalui sampai hari ini. Saya percaya Roh Kudus akan terus proses hidup kita. Kita belum sempurna, tapi kita saling akan menguatkan satu dengan yang lain. Bu Sirma tadi belum sempat cerita tentang persekutuan doa di Kementerian Perindustriannya nih, ya. Kemenperin belum sempat cerita itu, kapan-kapan cerita dinamikanya. Dulu sempat ini ganti personil,
PIC, terus bukan Bu Sirnanya ngambil S2 apa S3 itu Bu Sirma ya, terus balik lagi Bu Sirma lagi yang handle sampai hari ini, dan tantangannya tidak mudah saya tahu, tapi Bu Sirma ini orangnya setia dan ulet, dan seperti lagu pujian nanti kita nyanyikan, ku tak akan menyerah. Bu Sirma tadi pakai istilah nantangin Tuhan. Oh my God. Ya tentu tadi sempat ada serangan wifi ketika sampai kata-kata nantangin Tuhan. Tapi saya percaya itu nantangin dalam arti yang positif ya. Saya pernah baca buku dulu God Chaser, pengejar Tuhan gitu. Jadi benar kok Tuhan, saudaraku, Tuhan itu nggak bisa kita sepelein. Tuhan itu mau kita kejar dia dengan sepenuh hati kita, dengan desire. Ya, saya pernah sampaikan tentang desire itu. Dengan segala hal, kekuatan kita, dengan segenap hati kita. Itu yang tadi Ibu Sirma ceritakan, dan manifest yang begitu unik ya. Kan itu apa istilahnya, sulit dibayangkan seorang dengan pembawaan kalem, suaranya kadang sayup-sayup, tak terdengar kayak Bu Sirma gitu. Ya imit loh, orang Jawa bilang suaranya gitu biasanya ya, tapi bisa mengalami manifestasi breakthrough kayak gitu ketika Roh Kudus melawati hidupnya. Ya macam-macam memang saudara ya, ada yang tadi jatuh, gejalanya kayak ada yang bilang kok kayak kerasukan gitu istilahnya Pak Samuel, apa Pak takung ya Bapak kalau di dunia anu itu ya. Itu tapi takung ya, mirip kayak gitu ya. Terus Pak Samuel pernah ngomong sama saya, lah ya kan ya memang gitu kan, ya kan memang ini Roh Kudus lagi melawati ya. Cuma memang macam-macam manifestasinya gitu ya. Cuma kalau roh jahat itu merasukin seorang, mengambil alih, menguasai, mendominasi dalam arti ngerebut. Kalau Roh Kudus nggak gitu. Roh Kudus itu berusaha, dan memang kadang manifestasi dari fisik kita, perasaan kita itu mempengaruhi, tapi Roh Kudus nggak maksa sebetulnya. Dia Amin. itu orang Kayak Pubus, Pak, saya beri informasi, Pak, tadi pagi itu ada kesaksian dari Ibu Tin. Dia melayani seorang yang menerima Tuhan. Langsung dia seperti nggak ada apa-apa. Tadi pagi. Tapi saya percaya ini memang waktunya Tuhan bekerja lewat kesaksian-kesaksian luar biasa. Ya kita akan terus ngalir dalam tuntunan Tuhan seperti ini. Karena yang masih banyak yang belum dapat kesempatan kesaksian ya, sampai nanti semua dapat giliran kesaksian, kita ngalir, pasti Tuhan akan tuntun kita melalui prayer ini ya. Tapi besok kan masuk gudang loh Pak. Ya, oke. Nanti kita nanti siang ada ibadah. Nanti siang. Thank you. Nanti. Nah, Bu Ani dengan apa namanya juga mirip sama Bu Sirma ya, merindukan Tuhan dari gereja yang tadinya latar belakang gereja yang lain, terus merindukan Tuhan, nggak pernah jatuh, akhirnya sampai ke pental, macam-macam manifestasinya. Bu Lisa, saya juga nggak tahu dan baru tahu ini. Orang pernah di Semarang, pernah satu alma mater Teresiana, Kebon Dalem, ya ampun itu sekolah saya. Jangan-jangan kita satu ini ketemuan di sekolahan nggak pernah itu ya. Saya kalau ke Teresiana sampai kalau pulang Semarang, bukan pulang mudik lah istilahnya. Itu di depannya itu kan ada cendol yang ya Pak Niko juga suka cendol itu, tapi saya nggak terlalu demen sih. Nah itu senang sekali itu sekolahan kalau banjir tuh saya paling senang ya, karena sering banjir, sekolah kami depannya kali. Kalau banjir tuh kita paling senang pasti ya Bu Lisa ya waktu itu libur. Itu sekolah itu gede itu lapangannya ya, asik itu, bisa olahraga, voli, basket juga ada, keliling lapangan, lempar cakram, lempar lembing. Itu bisa loh, bayangin itu sekolah besar di kota Semarang itu. Dan tapi yang paling menarik tadi yang Bu Lisa cerita tentang ada satu persekutuan doa Jalan Gajah Mada itu ya. Jadi waktu Bu Lisa cerita itu saya tiba-tiba terrefresh saat-saat itu, di mana setiap hari Kamis, saya sampai sekarang masih ingat itu hari persekutuan doanya itu hari Kamis. Itu setiap Kamis sore jam 6 itu Jalan Gajah Mada, which is adalah street utama di Semarang, itu penuh yang namanya becak. Penuh sekali ya becak-becak itu, karena orang pada berduyun-duyun ke gereja itu. Ke persekutuan doa itu. Sekarang jadi gereja yang di seberangnya ada
mie tite dan tahu pong, sukaan saya kalau pas balik ke Semarang. Nah, revival terjadi itu waktu itu ya, memang luar biasa. Ibu Hana Sbaja almarhum juga seorang hamba Tuhan yang sangat saya kagumi, yang saya inspiring dengan beliau, seorang wanita yang dipakai Tuhan luar biasa. Selalu di setiap masa Tuhan itu bangkitkan wanita-wanita. Saya percaya di morning prayer juga Tuhan bangkitkan wanita-wanitanya Tuhan. Amin. Amin. Ya, saya tuh inspiring banget sama Ibu Hana almarhum itu, dan temannya juga, teman sekelas saya, maaf anaknya teman sekelas saya dua ya, Yoseba sama Yohanan, itu teman semenah sekelas sama saya, teman main sepeda, main pingpong, saudara. Nah, saya tuh inspiring ketika beliau pernah di acara KKR di gereja, tiba-tiba mati lampu, tepat malam Natal atau tahun baru, mati lampu. Itu pas beliau sedang challenge, tantang untuk terima Yesus, bagi jiwa-jiwa baru terima Yesus dan yang mau diperbaharui. Saudara, pas mati lampu, saya pikir mati lampu pasti ya orang juga nggak pada respon lah ya, gelap ngapain atau nggak kelihatan juga respon apa nggak respon untuk bangkit berdiri. Tapi beberapa saat kemudian lampu nyala, itu ribuan orang berdiri merespon firman Tuhan. Wow, itu merinding saya ya. Khotbah seseorang itu bisa mempengaruhi orang begitu banyaknya ya, meskipun dalam kegelapan itu orang ambil keputusan. Jadi saya percaya kalau dulu Tuhan bekerja melalui hamba-hambanya, hari-hari ini Tuhan sedang bekerja melalui kita semua, dan akan ada satu kebangunan rohani yang besar setiap kita. Ya, Ibu Lisa terus maju, tak akan menyerah apapun juga. Never give up, never give up. Lagu pujian tadi nyanyikan ya. Saudara, ada banyak tantangan juga di setiap kita. Saya, tim, Mor juga, ini kita mau bikin webinar kebangsaan juga tantangannya nggak mudah, sangat tidak mudah. Ya, Pak Wim ada di ini, tapi kesibukannya luar biasa Bapak kita ini. Bapak kita ini punya jaringan yang begitu luas, tapi begitu sibuk, tim kita semua sibuk, sangat tidak mudah. Kita akan lakukan segala cara, Pak Wim, ya bersama tim kita semua bersama. Tapi yuk kita ngalir dalam waktunya Tuhan, ya apapun ini. Kalau Tuhan punya rencana yang lebih baik, kita ngalir dalam rencananya. Jadi sebentar kita dalam hari-hari ini akan ada banyak persiapan untuk itu. Saya ngelihat kalau kita nggak meeting tiap hari itu bisa nggak bagus hasilnya. Tapi gimana nanti kita yuk kita merapatkan barisan untuk itu, suatu gawe yang tidak mudah. Lalu kemudian kelompok kecil tolong please tetap intens ya. Jadi sempat sebut tentang masalah keluarga, Bu Lisa, dan beberapa rekan. Pak Robert itu beberapa hari lalu pernah ngomong saya, beliau itu peka bilang kayaknya ini ada sesuatu deh mengenai keluarga. Ya wes, saya bilang nanti dah Pak Robert lah itu bahas kemudian gitu. Tapi ternyata tanda-tanda dari beberapa rekan ya, kemarin banyak yang ada yang beberapa konseling juga mengenai masalah keluarga. Saya percaya Tuhan sedang beresin. Amin. Satu ya hidup kita ini supaya kita menjadi bejana yang dahsyat pakai Tuhan lebih lagi. So kelompok kecil merapatkan barisan yang belum pernah bikin pertemuan, pesan saya silahkan bikin pertemuan segera ya, pokoknya melangkah dulu, nanti pasti Tuhan akan bicara, Tuhan akan sempurnakan, otoritas Tuhan akan dicurahkan. Amin, saudaraku. Baik, rasanya waktu sangat cepat. Pak Didi tolong slide untuk nanti siang kita ketemu ya, please luangkan waktu on time supaya kita bisa merapat dengan cepat dan teman-teman juga diajak. Nanti siang kita ada dalam tema bukan never give up, tapi never be the same. Tidak pernah sama lagi. Siapa mau hidup kita tidak pernah sama lagi. Haleluya. Amin. Selalu tidak pernah sama. Kita yang pernah dibaptis Roh Kudus 20, 30, 40 tahun yang lalu. Tuhan mau kasih kita fresh anointing untuk hari-hari ini. Yang mengatakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Berarti sudah siap slide-nya. Haleluya. Sambil Bro Nixon siapkan satu pujian, kita akhiri morning prayer pagi ini dengan syukur kepada Tuhan. Haleluya. Ya, never be the same. Jam 12.12 siang nanti
doakan semua kita. Sebetulnya ini acara bukan acara hanya buat kita, morning prayer maksudnya, tapi teman-teman kita, bukan cuma di Mitra Sunter, semua rekan-rekan kita ya boleh diajak untuk kita satukan hati kita. Haleluya. Limpahkan berkat rahmat-Mu, limpahkan damai serta-Ku, limpahkan kasih karunia-Mu di dalam Yesus Tuhan, berjalan di dalam Roh-Mu, melakukan kehendak-Mu, hidup dalam kebenaran-Mu sampai selamanya. Terima kasih Bapa, limpahi kami dengan rahmat-Mu, dengan kasih karunia-Mu, dengan penyertaan-Mu yang sempurna hingga Maranatha, Yesus datang kembali. Rancangan-Mu sempurna dalam hidup kami, dalam nama Yesus yang percaya berkata, Amin. Tuhan luar biasa. It's amazing. So once again, this is your captain. We almost reached our destinations. Thank you for flying JC2021. Jesus love you and welcome home. God bless. Minimums. $100, $50, $40, $30, $20, $10.